Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita bisa bersua dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Kita masih berada di dalam bab banyak jalan menuju kebaikan. Baik, akan saya bacakan hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian membasuh mukanya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya bersama dengan jatuhnya air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan jatuhnya air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya karena digunakan berjalan pada jalan yang tidak benar bersama dengan jatuhnya air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga bersihlah dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya bahwa berwudu adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Dia membersihkan tidak hanya jasmani tetapi juga rohani kita. Berwudu yang ringan dan mudah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim mukmin membasuh wajahnya, maka tidak hanya wajah itu bersih dari sisi fisik, tetapi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh wajah ini, terutama mata kita, mulut kita, bisa jadi hidung kita, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga ketika kita membasuh kedua tangan kita, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangan kita akan terhapus bersama tetesan air yang terakhir. Begitu juga ketika kita membasuh atau mengusap kepala kita, kemudian kita membasuh kedua kaki kita, dosa-dosa keluar bersama tetesan air wudhu itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wudhu sesuatu yang ringan namun penting. Maka kita harus menganggap, meyakini bahwa wudhu ini sesuatu yang sangat penting, sehingga ketika kita melakukannya, kita lakukan dengan penuh kesungguhan, niat ikhlas karena Allah, dan cara aturannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wudhu kita menjadi wudhu yang benar. Ingat, salah satu syarat utama sholat adalah bersih atau suci, baik dari hadas maupun dari najis. Dan untuk membersihkan hadas kecil, maka wajib kita melakukan wudhu sebelum sholat. Jika wudhu kita rusak, tidak sesuai dengan aturan, maka otomatis akan merusak sholat kita. Berarti sholat kita tidak sah. Disinilah letak pentingnya kita memperhatikan tata cara wudhu dengan sebaik-baiknya. Kita ratakan air ketika membasuh wajah kita, dan mulai tumbuhnya rambut kepala kita sampai dengan dagu kita, dari telinga kiri sampai kanan kita. Begitu juga ketika membasuh tangan, jangan sampai kita malas-malasan sehingga basuhan itu tidak sampai ke siku kita. Bahkan dianjurkan, disunahkan kita melebihkan basuhan itu melebihi siku kita. Sering kita jumpai orang-orang yang belum memahami tata cara wudhu yang benar, membasuh tangan seperti mencuci tangan. Begitu juga ketika membasuh kaki, sekedarnya saja asal-asalan. Padahal aturan membasuh kaki itu adalah dari ujung jari sampai dengan mata kaki, dan sunahnya dilebihkan. Maka kalau ada bagian di bawah mata kaki yang masih kering, tidak terbasuh oleh air, maka wudhunya tidak sah. Dan ini akan menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Jadi wudhu adalah termasuk syarat utama diterimanya atau sahnya sholat kita. Baru kemudian wudhu yang benar ini akan menghasilkan kebersihan baik jasmani maupun rohani. Jadi kalau kita ingin wudhu kita membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah wudhu itu dengan niat yang ikhlas dan tata cara yang benar. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tetapi nanti kelak di akhirat, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersinar. Bersinar wajahnya, tangannya, kakinya, disebabkan oleh bekas-bekas wudu mereka di dunia. Bercahaya. Dan wudu adalah jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW tegaskan,
Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Maka akan Allah bukakan pintu surga yang 8 dan dipersilahkan dia untuk masuk melalui pintu mana saja. Ini wudu yang kelihatannya gampang dan mudah, tetapi di balik itu ada ampunan, ada cahaya, ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat wudu ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan Allah, tidak kita kurangi, tidak asal-asalan, dan dengan niat ikhlas karena Allah. Terlebih lagi kalau wudu ini kemudian menjadi kebiasaan kita, tidak hanya ketika kita mau sholat, tetapi ketika kita batal wudu kita, segera kita memperbaharui wudu. Maka ini adalah ciri hamba-hamba Allah yang saleh, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang insya Allah akan dimasukkan dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk bagi kita untuk bisa terus menjaga wudu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak hanya bersih secara jasmani, tetapi Allah juga bersihkan rohani kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah salah satu jalan menuju kebaikan, ringan, mudah, dan murah. Insya Allah dengan bimbingan dari Allah kita istiqomah dalam wudu yang benar. Demikian pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita, Allah berkahi rizki, umur dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.